Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Eka Raditya dan Muhammad Ivan Rifai. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan perancangan data warehouse pada rumah sakit. Studi kasusnya dari RSU Kota Banjar. Perancangan data warehouse pada rumah sakit. Data warehouse adalah pusat penyimpanan data dari suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya, data penjualan, transaksi keuangan, statistik permainan olahraga, manajemen pasien rumah sakit, dan lain-lain. Pada pemaparan judul kali ini mengenai rancangan data warehouse di rumah sakit yang merupakan sebuah sistem yang menangani seluruh proses bisnis pada rumah sakit secara elektronik. Proses bisnis tersebut antara lain adalah pendaftaran pasien, rekam medis pasien, transaksi obat, dan pembayaran biaya rumah sakit. Sebagai contoh, sistem yang dimaksud kali ini adalah Electronic Medical Record yang memang sedang gencar-gencarnya dilakukan seluruh rumah sakit untuk transisi dari Electronic Medical Record manual ke Medical Record manual ke Electronic Medical Record. Lalu apa saja perbedaan data warehouse dan database? Data warehouse adalah sebuah sistem yang menggabungkan data dari berbagai sumber untuk membuat laporan dan analisis, sehingga menghasilkan keputusan manajerial yang tepat dan cepat. Data warehouse menyimpan data dari berbagai periode waktu yang nantinya akan dianalisis serta mengambil insight yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Database adalah software yang berfungsi sebagai sistem manajemen untuk menyimpan, mengatur, dan memproses data. Database menangani data yang sederhana dengan sangat cepat. Lalu data warehouse dan database merupakan sistem penyimpanan data yang membedakannya adalah cara kedua sistem tersebut memproses data. Untuk data warehouse menggunakan Online Analytical Processing atau OLAP untuk menganalisis data yang banyak dengan cepat, sedangkan database menggunakan Online Transactional Processing atau OLTP untuk menghapus, memasukkan, mengganti, dan memperbarui data dalam transaksi yang banyak dalam waktu relatif yang singkat. Lalu latar belakang warehouse di rumah sakit itu apa aja sih? Sistem informasi rumah sakit memang terkadang dibuat secara terpisah pada masing-masing bagian, sehingga menyulitkan pengguna dalam proses pelaporan. Hal tersebut terjadi karena data yang tidak terintegrasi pada setiap sistem. Dari masalah tersebut perlu dikembangkan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh data dari sistem informasi dalam satu sistem dashboard dalam bentuk laporan berupa grafik, pivot table, dan bentuk laporan lain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam proses untuk menghasilkan sistem pelaporan tersebut diperlukan proses analisis terhadap data. Ini semua tujuan akhirnya yaitu mempercepat mengambil keputusan serta dapat mempersingkat pelayanan pada pasien secara tepat. Lalu, apa saja sih untung ruginya menggunakan data warehouse pada rumah sakit? Keuntungannya yang pertama adalah bisa mencari informasi mengenai pasien atau medical record secara detail. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi waktu kinerja SDM rumah sakit karena dalam pencarian medical record dapat dilakukan hanya mengetik keywordnya saja tanpa harus membuka rekam medis secara fisik. Lalu selanjutnya adalah sebagai penyedia pengambilan keputusan manajerial. Dan selanjutnya adalah sebagai salah satu sarana bagi pimpinan rumah sakit untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dari rumah sakit berdasarkan data-data dan fakta yang terjadi. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber informasi yang akurat yang berguna bagi pengambilan keputusan medik. Lalu, kerugiannya ada dua. Yang pertama memerlukan dana yang besar untuk membeli peralatan berupa komputer dengan spek tinggi agar proses pemrosesan dapat berjalan dengan cepat. Hal ini terkait dengan sarana prasarana dari rumah sakit tersebut di bidang IT. Lalu selanjutnya adalah memerlukan tenaga kerja ahli yang mengelola dan maintenance aplikasi dan data warehouse tersebut. Lalu
permasalahan pada warehouse di rumah sakit. Data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Data perlu diekstrak, diubah ekstrak, load, transfer, dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Selanjutnya adalah metodologi atau bahan dari metode. Data warehouse terdapat 4 karakteristik data warehouse. Subject oriented atau berorientasi pada subjek, disusun berdasarkan subjek-subjek utama dalam database rumah sakit. Yang kedua adalah integrated atau terintegrasi dari sumber data yang berbeda seperti flat files, relation database, online transactional, semuanya dapat terintegrasi hanya dalam satu sistem penyimpanan, sehingga dapat lebih efisien dalam pekerjaan dan hemat waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah non-volatile. Secara fisik, data warehouse adalah sistem yang memisahkan data dari aplikasi dalam kegiatan operasi. Proses pemisahan data tidak memerlukan proses seperti transaksi, recovery, dan mekanisme concurrency control. Dan yang keempat adalah time variant atau rentang waktu. Data tiap subjek di warehouse memiliki dimensi waktu secara implisit maupun eksplisit. Data yang tersimpan memiliki informasi secara historis, misalnya 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Sebagai contoh, dalam electronic medical record memang diberi batasan waktu hanya sampai 5 tahun. Jika pasien sudah tidak datang ke rumah sakit tersebut atau memang sudah tidak sebagai pasien di rumah sakit tersebut, maka electronic medical record akan dihanguskan atau dihapus dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Muhammad Ivan. Monggo, silakan Mas. Terima kasih Mas Davis. Selanjutnya ada arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse ini terdiri dari data source, terus kedua staging area, dan user. Warehouse menangani masukan dari berbagai sumber, yaitu analisis, reporting, dan mining. Lalu data warehouse ditopang oleh data source terdiri dari operational system dan flat file. Sebelum melalui warehouse, data source melalui staging area. OLAP atau Online Analytical Processing ini adalah sebuah perangkat yang menggambarkan teknologi menggunakan visualisasi multidimensi sejumlah data untuk tujuan mempercepat analisis. Model dimensional OLAP tersusun dari tabel fakta dan dimensi yang memiliki standar perancangan berupa skema. Di antaranya pertama star skema, kedua snowflake, dan ketiga starflake skema. Metode perancangan data warehouse ini terdiri dari pengumpulan data yang berisikan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Terus ada kompilasi yang berisikan analisis kebutuhan data, dan terakhir tahapan data warehouse yang berupa perancangan dan proses OLAP. Perancangan ini berisikan pemilihan proses, pemilihan brain, identifikasi dan penyesuaian dimensi, pemilihan fakta, terus penyimpanan recalculation, terus memastikan tabel dimensi, pemilihan durasi database, melacak perubahan dari dimensi secara perlahan, dan terakhir penentuan prioritas dari tipe query. Metodologi 9 tahap. Pertama, pemilihan proses,
terus pemilihan grant, identifikasi dan penyesuaian, pemilihan fakta, terus yang kelima ada penyimpanan pre-calculation di tabel fakta, yang keenam memastikan tabel dimensi, terus yang ketujuh pemilihan durasi database, yang kedelapan melacak perubahan dari dimensi, terus yang terakhir penentuan prioritas dan model query. Hasil dari pembahasan, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP ini dapat mengatur dan membuat kesimpulan dari data dalam jumlah besar, sehingga dapat dievaluasi dengan cepat. OLAP menyediakan kecepatan dan fleksibilitas untuk membantu proses analisis secara real time. Terus ada SDLC atau System Development Life Cycle atau sering disebut waterfall. Metode ini akan digunakan dalam tahap pengembangan aplikasi OLAP. Data warehouse pada rumah sakit akan dibangun menggunakan teknologi berbasis website. Dengan teknologi tersebut, analisis data dapat diakses secara online kapan saja dan di mana saja, serta dapat diakses dengan seluruh perangkat elektronik yang dapat dilakukan instalasi aplikasi browser yang berupa Mozilla, contohnya Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Internet Explorer, Opera, dan Safari. Baik, untuk yang dimaksud dalam data warehouse yang dapat diakses secara online dan kapan saja di mana saja, itu adalah dalam praktek lapangannya memang data warehouse di rumah sakit biasanya hanya dapat diakses di dalam rumah sakit. Sebagai contoh, SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit itu hanya dapat diakses di lingkup rumah sakit, karena memang dibutuhkan hanya di bagian internal dari rumah sakit tersebut, di mana berisikan data-data pasien, electronic medical record, dan transaksi keuangan, serta banyak hal-hal sensitif lainnya yang tidak dapat diakses di luar rumah sakit, dikarenakan memang mengurangi tingkat resiko penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Baik, demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang dari materi tersebut, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.